Kita mungkin tidak mengerti soal air ini kan, tapi air ini mempunyai hal yang kualitas yang luar biasa. Di Asia Tenggara belum ada lawannya air kita ini. Mengenai keberadaan Yaskum dan kesucian itu sendiri. Jadi nanti di kesucian ini setiap induk ada tim independen, tim khusus yang dibentuk oleh para induk itu sendiri, di mana tim ini betul-betul netral, tidak berpihak kepada pengayomnya, tidak berpihak kepada induknya, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang objektif. Dari tim inilah nanti setiap ada pergolakan umat, tim ini akan menampung dan tim ini akan memusyawarahkan kepada induknya, sekaligus membuat jalan tengahnya kepada para umat-umat yang ada hal mengenai keberatan, ketidaksamaan, dan yang sejenisnya. Dan nanti dari Yaskum juga itu akan menampung, akan meminta input dari tim independen. Apabila kasusnya umat-umat ini sudah menyangkut melanggar hukum undang-undang Indonesia ini, maka dari tim Yaskum yang akan membuat satu tindakan, atau mungkin tim Yaskum akan melaporkan kepada yang berwajib, tapi semua input ini akan didapat dari tim independen, sehingga dari Yaskum juga tidak ada tim pengawasan lagi. Ya, jadi Yaskum itu tidak mengawasi lagi, hanya nanti menampung laporan dari tim independen untuk dipertimbangkan secara hukum, bukan hukum kesucian loh ya, hukum negara, baik itu pidana maupun perdata. Dan fungsi Yaskum yang paling utama adalah menampung seluruh aspirasi, seluruh kreativitas umat-umat di kesucian dalam rangka lahiriah. Contoh mungkin nanti Yaskum akan membuat lembaga-lembaga usaha. Nah, ini akan direkrut, akan diikutsertakan para umat-umat kita dari daerah manapun yang cocok dengan bidangnya masing-masing. Jadi full, penuh bahwa Yaskum itu hanya untuk berkiprah sosial. Umpama dari masuknya dana dari KTI dan segala macam itu masuk ke Yaskum, sampai hari ini masih dicatat dengan baik, tidak ada satu rupiah pun yang tidak tertulis pengeluaran maupun pemasukannya. Nah, peruntukan ini Yaskum akan membawa kepada hal-hal yang berbentuk sosial, baik ke lingkungan kita sendiri maupun ke luar. Ini fungsi Yaskum, berarti melaksanakan implementasi daripada kegiatan kesucian itu sendiri. Karena kesucian kita ini harus juga dibangun beberapa program untuk lahiriah. Di ke depan kita tidak boleh terus-terusan seperti ini lagi. Maka para pengayom sekalipun, induk sekalipun sudah mulai mencanangkan program-program usaha bersama. Apa usahanya untuk menghidupkan posnya masing-masing, bagaimana caranya. Nah, apabila nanti ada kesulitan mengenai dana, mengenai tenaga ahli, nah di sini Yaskum akan turun tangan, akan ikut serta dalam program pengayom-pengayom itu sendiri. Maka apabila dari masing-masing daerah ada umat-umatnya yang potensial, yang memang punya bakat dan punya kemampuan di bidang kelembagaan di Yaskum ini, silakan didaftarkan ke Yaskum supaya mereka bisa juga kerja. Jadi abang tidak membutuhkan seorang pengayom firman untuk di Yaskum, tapi orang-orang yang betul-betul punya skill, punya kemampuan lahiriah. Karena kalau kita tidak bangun kekuatan lahiriah ini, niscaya kesucian ini tidak akan tumbuh besar. Karena nanti pada ujung-ujungnya di kesucian ini akan terbentur pada kehidupan ekonomi.
Ini pasti. Kalau tidak ada sebuah usaha yang jelas, maka abang pastikan kesucian ini tidak akan bisa besar. Maka kesucian ini akan melahirkan sebuah potensi-potensi manusia yang berguna di segala bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kita mesti memperlihatkan bahwa orang kesucian itu bukan orang bodoh, bukan hanya berserah diri sama Tuhan, tapi orang kesucian melahirkan kecerdasan pikiran, kecerdasan spiritual. Ini tidak bisa dengan kita diam, tapi ini harus dengan bukti. Nah, penyaluran tenaga atau penyaluran pekerjaan itu Yaskum yang akan mengelola. Sebagai contoh, kalau memang Allah meridhoinya dan tidak ada jalan, tidak ada halangan yang lain, umpama mungkin dalam awal-awal tahun depan Yaskum itu sudah punya juga jatah atau bagian dari sebuah pertambangan. Nah, kalau andai kata ini dapat, berarti ada modal masuk untuk di Yaskum itu. Karena Yaskum tadi bergerak penuh, yang sangat diberikan fasilitas di Yaskum adalah pendidikan. Bagi umat-umat kita yang memang punya anak, punya keluarga, kesulitan di dalam pendidikan, pembiayaan pendidikan, insya Allah Yaskum akan ada di depan untuk itu. Maka para umat-umat kesucian ikut partisipasi di dalam KTI-nya itu juga. Nah, di samping itu juga abang terus berusaha mencari tempat-tempat kerja, lahan-lahan pekerjaan usaha, supaya ada income, ada uang masuk ke Yaskum itu. Ya, jadi fasilitas pertama kita adalah pendidikan. Kedua, hal-hal yang darurat menyangkut kesehatan. Ini yang sangat kita pentingkan. Dan yang ketiga, kewirausahaan ini harus ditempuh dan dibangun supaya utuh. Sebagai contoh, saat ini kita sudah berjalan sebuah pabrik minuman, yaitu KUM. Ya kan? Air KUM ini ternyata punya potensi yang sangat bagus, kualitas yang sangat bagus, dan harganya juga terjangkau di hadapan umum, bisa dinikmati orang-orang kesucian, bisa dinikmati umat-umat lahir, bahkan dari luar negeri pun sudah mengincar untuk meminta air kita ini. Ya. Ini sebetulnya sebuah kebanggaan dari orang-orang kesucian, bahwa orang kesucian mampu berbuat beda, mampu berbuat yang lebih pada yang lain. Kita mungkin tidak mengerti soal air ini kan, tapi air ini mempunyai hal yang kualitas yang luar biasa. Di Asia Tenggara belum ada lawannya air kita ini. Ya. Nah, jadi di samping air ini untuk kesehatan dan lebih terjangkau harganya, maka kita yang di KUM ini segera miliki air itu, karena bukan menyangkut soal bukan pemasarannya, tapi ini menyangkut sebuah unsur kesehatan kita, dan inilah kebanggaan kita. Orang lain bangga dengan air kita, masa kita yang di kesucian di Yaskum tidak bangga? Ini harus kita bangun rasa kebersamaan, rasa rasa hormat kita, rasa kagum kita, kecintaan kita kepada Yaskum ini. Ini kan karya mutlak daripada orang-orang kesucian. Kalau dulu tahu cerita soal pabrik air ini, abang hanya perintahkan tuh Mas Jarwi dengan teguh. Beliau sama sekali buta masalah air, tidak tahu masalah air. Abang hanya kasih konsep-konsep sedikit, jalankan, dan pada saat itu juga tidak punya uang. Terbangunnya pabrik itu bukan karena ada uang, bukan karena keahlian, tapi kita lihat terjadinya tumbuhnya pabrik ini mutlak bantuan dari Tuhan. Ini bukan sebuah cerita, tapi inilah kenyataan yang kita hadapi. Dan alhamdulillah sampai hari ini aset daripada
Aircum ini, pabrik Aircum ini sudah mencapai 10 miliar lebih. Coba dalam kurun waktu hampir 2 tahun. Dalam dalam keadaan yang tidak mewah, pelan-pelan dengan modal yang kecil sekali, sedikit demi sedikit dan terbangun, hasilnya sampai hari ini cukup bagus. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di channel Sahabat GMP. Jangan lupa subscribe, oke? Pokoknya maju terus, pantang mundur. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, oke? Ditunggu. Dadah.